Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Limuan telah menghabiskan banyak darah dan keringat dalam 200 tahun terakhir untuk menyempurnakan pil Tianli ini lagi. Faktanya, pil Tianli adalah pil peringkat 3 dan bahan-bahannya telah punah di negara Houfen. Hanya setelah datang ke sekte Klutzkai dan dengan menggunakan statusnya sebagai penatua, Limuan berhasil mendapatkan bahannya untuk menghasilkan lebih banyak pil. Namun bahkan sekte Klutzkai tidak memiliki banyak bahan tersebut. Setelah menyiapkan 5 pil ini, semua bahan untuk membuatnya lagi telah habis. Faktanya, sebagian besar bahan untuk pil yang diminum Wang Lin adalah bahan yang diperoleh Limuan dari sekte Klutzkai. Sehingga dapat dikatakan bahwa biaya kultivasi Wang Lin kali ini ditanggung sepenuhnya oleh sekte Klutzkai. Pil Tianli adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan inti. Itu adalah pil langka yang hanya diberikan kepada anggota inti suatu sekte atau jika anggota tersebut memiliki kontribusi besar. 5 pil Tianli sudah termasuk jumlah yang sangat besar. Setelah Wang Lin melihatnya sebentar, dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil Tianli ini beberapa kali lebih kuat daripada pil yang diminumnya bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, pil Tianli saat itu menggunakan bahan pengganti. Waktu perlahan berlalu dan efek pil Tianli yang pertama gagal. Meskipun gagal, hal itu memindahkan seluruh energi spiritual Wang Lin ke dantiannya. Pil Tianli kedua juga gagal, namun energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi lebih menyenangkan. Jika dilihat dari luar, dantian Wang Lin seperti laut dan semua meridian di tubuhnya seperti sungai. Energi spiritual mengalir dari meridian ke dantiannya, membentuk pusaran udara di tengahnya. Setiap kali pusaran udara ini berputar sekali, seluruh energi spiritual di tubuhnya akan melonjak. Pil Tianli ketiga juga gagal, namun pusaran udara di dantian Wang Lin berputar lebih cepat. Segera setetes cairan emas berkumpul di tengah pusaran udara. Wang Lin tidak segera meminum pil keempat, tetapi hanya duduk bersila. Setelah sekian lama, pusaran udara mulai melambat dan kini ada 3 tetes cairan emas di dantiannya. 3 tetes cairan emas ini dibentuk oleh seluruh energi spiritual di tubuhnya. Saat tetesan ketiga muncul, semua energi spiritual telah menghilang di tubuh Wang Lin dan bahkan aliran udara di dantiannya perlahan memudar. Wang Lin menggunakan taktik dewa kuno, namun alih-alih energi spiritual diserap oleh tubuhnya, dia malah memaksa energi spiritual tersebut berputar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada yang namanya foundation establishment, formasi inti, atau nesensol bagi para dewa kuno. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan metode kekuatan luarnya. Jadi selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang pernah menggunakan taktik dewa kuno untuk kekuatan batin. Jadi ketika seluruh energi spiritual di tubuhnya terkondensasi menjadi 3 tetes cairan emas, Wang Lin sangat bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan apapun yang dapat menjelaskannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam setiap tetes cairan emas ini terdapat energi spiritual yang cukup untuk menandingi seorang formasi inti. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat 3 tetes cairan emas. Dia mengambil botol ketiga. Botol ini tidak memiliki segel lilin dan terdapat lebih dari 30 pil hitam di dalamnya. Pil ini disebut pil Shuoming. Limuan berkata, pil ini sebaiknya diminum setelah mencapai tahap formasi inti. Pada tahap foundation establishment, hanya satu yang dapat diambil.
Jika tidak, maka tubuh seseorang akan membengkak dan energi spiritualnya akan kacau balau. Wang Lin dengan tenang mengambil pil ini dan kemudian tanpa menyadarinya, dia segera melemparkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, potongan energi spiritual muncul di meridian yang awalnya kosong. Segera, di bawah pengaruh taktik dewa kuno, tubuh Wang Lin dipenuhi energi spiritual lagi. Dia dengan cepat memutarkan energi spiritual ke dalam dantiannya. Dia dengan cepat mengalirkan energi spiritual ke dalam dantiannya. Pusaran air yang mulai memudar mulai berputar perlahan lagi hingga berputar dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, cairan emas dalam dantian Wang Lin meningkat menjadi 5 tetes. Perasaan bengkak tiba-tiba muncul di dantian Wang Lin. Matanya berbinar saat dia mengkonsumsi 2 pil Tianli terakhir dan itu melonjak ke seluruh tubuh Wang Lin seperti gelombang raksasa. Tekanan yang dihasilkan gelombang segera menekan 5 tetes cairan emas. Tiba-tiba, 5 tetes cairan emas yang semula terpisah mulai saling mendekat. Segera, 5 tetes itu saling menyatu. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh 2 pil Tianli, dantian Wang Lin membengkak kembali. Itu tidak dapat dihentikan dan segera seluruh dantian Wang Lin hancur. Potongan-potongan dantian miliknya dimasukkan ke dalam cairan emas bersama dengan energi spiritual dari pil Tianli. Segera semuanya bergabung untuk membentuk inti emas seukuran kepalan tangan di perut bagian bawah Wang Lin. Ada banyak garis yang menghubungkan inti emas ke meridiannya, dan gelombang besar energi spiritual muncul saat inti emas berputar 1 kali. Di saat yang sama, Wang Lin membuka matanya yang tampak bersinar terang saat dia melewati ambang batas antara foundation establishment dan formasi inti. Selama ini, Limuan terus berada di perpustakaan untuk mencari cara membuka segel pil. Faktanya, dia telah menemukan 3 metode untuk membuka segel pil. Tetapi masing-masing metode ini berpeluang menurunkan efek pil atau membuat pil menjadi tidak berguna. Limuan tidak dapat menerima resiko ini. Dia merasa bahwa pil ini adalah kunci bagi Wang Lin untuk menembus tahap Nesensol. Sementara itu, Sun Zhenwei terus memperhatikan tindakan Limuan. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi ketika dia berada di dalam perpustakaan begitu lama. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menebak dan menganalisis, dia tidak tahu apa itu. Dan untuk murid yang bernama Wang Lin, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama sebulan dan tidak menemui Limuan sama sekali. Adapun pedang terbang yang diberikannya kepada Wang Lin masih belum memberikan informasi apapun. Meski semua ini tampak normal, namun Sun Zhenwei masih merasa ada yang tidak beres. Hanya tersisa sekitar 1 bulan sebelum upacara kultivasi pasangan. Setiap kali seseorang dari sekte datang untuk memberi selamat kepadanya, dia wajib menyapa mereka. Jadi dia tidak lagi peduli dengan masalahnya. Beberapa kultivator Nesensol dari sekte Cloud Sky juga mengetahui bahwa Limuan tidak menyukai gagasan tentang pasangannya. Namun mereka tidak memahami mengapa dia berada di perpustakaan begitu lama. Bagaimanapun, mereka bahkan telah membuka area rahasia yang biasanya dibatasi untuknya sebagai bantuan untuk mencoba memperbaiki keretakan di antara mereka. Sekitar 20 hari menjelang hari upacara kultivasi pasangan, Limuan akhirnya menemukan metode lain yang peluang keberhasilannya lebih tinggi. Dia dengan hati-hati menghitung di dalam hatinya bahwa dengan metode ini, ada kemungkinan 50% untuk membuka segel tanpa merusak pilnya. Sekalipun tidak berhasil, kerugian yang ditimbulkan pada pil tersebut tidak akan terlalu besar. Menyadari waktunya hampir habis, dia memutuskan untuk menggunakan metode ini. Setelah mengambil keputusan,
dia segera mencatat metodenya. Saat ini, dia tidak langsung pergi, tetapi membaca beberapa buku lainnya sebelum akhirnya pergi. Faktanya, Limuan telah mencatat banyak hal selama sebulan tinggal di sini. Dia juga telah membaca banyak hal selain hal-hal yang berkaitan dengan segel pil. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menipu orang lain. Limuan bukanlah orang baru di dunia kultivasi. Faktanya, setelah mengalami begitu banyak hal, pikiran cerdasnya menjadi semakin tajam dan dingin. Jika dia tidak seperti ini, maka akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup sebagai seorang wanita di dunia yang kejam ini. Kehati-hatian ini sebenarnya kurang lebih datang dari Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa Limuan mendapatkan pemahaman tentang kewaspadaan Wang Lin selama berada di lautan iblis. Kehati-hatian ini telah menyelamatkannya berkali-kali setelah mereka berpisah. Dia tahu bahwa sekte Cloud Sky ada banyak orang, terutama Sun Jianwei, yang ingin tahu apa yang sebenarnya dia cari di sini. Alhasil, kehati-hatian Limuan berperan sangat besar. Bahkan jika seseorang datang untuk memata-matainya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan apa yang sebenarnya dia cari. Bahkan jika mereka menelusuri teknik perekaman yang dia gunakan, mereka tetap tidak dapat menemukan banyak hal. Selama berada di sini, Limuan mencatat banyak hal dan mengenai segel pil hanya sebagian kecil saja. Segera setelah dia pergi, Sun Jianwei masuk. Setelah dia masuk, dia mengeluarkan token ungu dan token itu bertuliskan Cloud yang tertulis dengan jelas. Saat token ini muncul, ruang 3 meter di depannya tiba-tiba terdistorsi saat dua pria berbaju abu-abu keluar. Keduanya melihat token itu dan berlutut di tanah. Murid sekte luar menyambut Cloud Order. Perpustakaan kitab suci ini selalu dijaga oleh sekte luar. Apa yang kalian berdua temukan saat memata-matai Limuan? Wajah Sun Jianwei tidak lagi lembut, tetapi menunjukkan sedikit kebencian. Salah satu pria berbaju abu-abu mulai berkata, "Pencarian Penatuali ada di mana-mana, mulai dari resep pil hingga efek pengobatan. Dari pengamatan murid, tidak ada satupun yang menonjol." Sun Jianwei mengurutkan keningnya saat mendengar penjelasannya. Dia tidak percaya Limuan akan membuang waktunya hanya untuk melihat hal-hal secara acak. Dia merenung sebentar lalu bertanya lagi, apakah dia merekam sesuatu? Pria berpakaian abu-abu lainnya dengan tenang berkata, iya, tetapi mereka sama-sama acak. Tampaknya Penatuali tidak memiliki tujuan yang pasti, namun ada kemungkinan lain. Mata Sun Jianwei berbinar dan dia berkata, bicaralah. Pria berbaju abu-abu dengan tenang menjawabnya. Penatuali sangat pintar dan berhati-hati. Dia sudah tahu bahwa akan ada orang yang memata-matainya. Jadi dia sengaja menyembunyikan pencariannya di antara hal-hal lainnya. Jika itu benar, maka dia telah berhasil. Sun Jianwei sudah menduga ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia ingat waktunya hanya tinggal 20 hari lagi. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan Limuan. Sun Jianwei juga tidak lagi takut pada teman Limuan. Selama upacara pasangan kultivasi, akan ada banyak leluhur Nesensol yang hadir. Dia berpikir, jika Wang Lin mencoba sesuatu, maka leluhur yang akan mengurusnya. Sementara itu, Wang Lin telah mencapai tahap formasi inti dan dia terus mengkonsumsi beberapa botol pil. Ketika taktik Dewa Kuno menyerap semua energi spiritual dalam pil, akhirnya kultivasinya melonjak dan menerobos dari tahap awal formasi inti ke tahap pertengahan. Tapi Wang Lin masih merasa kecepatan ini terlalu lambat. Dia mengabaikan konsekuensinya dan terus meminum pil. Namun dia bisa merasakan efek pilnya berkurang. Sebelumnya,
Limuan pernah bercerita tentang fenomena yang terjadi pada tubuh seseorang setelah meminum terlalu banyak pil. Fenomena ini sangat misterius, meskipun semua energi spiritual masih ada di dalam pil, namun saat energi spiritual memasuki tubuh Wang Lin, maka itu akan menghilang bahkan sebelum taktik dewa kuno dapat diaktifkan. Fenomena ini disebut penghalang tubuh. Ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh siapapun yang meminum banyak pil, dan satu-satunya metode untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meminum pil yang lebih berharga. Kalau tidak, maka tidak ada jalan lain. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, penghalang ini akan tetap ada di tubuh seseorang. Setelah terus-menerus meminum pil selama berhari-hari, penghalang tubuh muncul di tubuh Wang Lin. Namun dia tidak bisa berhenti meminum pil sekarang, dan Limuan juga telah mempertimbangkan hal ini. Faktanya, dengan adanya seorang ahli seperti Limuan, Wang Lin bahkan tidak perlu memikirkan masalah pil sama sekali, karena dia sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Wang Lin mengambil botol itu dari tanah. Apa yang ada di dalam botol ini adalah kunci untuk melewati penghalang tubuh. Pil dalam botol ini disebut pil pemecah penghalang tubuh. Meski disebut demikian, mereka tidak benar-benar menghilangkan penghalang tubuh. Itu hanyalah pil yang dibuat Limuan dengan bahan yang sangat langka dan akan membantu tubuh seseorang menyerap efek pil dengan lebih baik. Jika dilihat dari peringkatnya saja, pil ini hanyalah berada di peringkat 1, namun jika digunakan dengan benar, maka bisa memberikan efek yang luar biasa. Wang Lin segera mengambil beberapa botol dan menelan semua pil di dalamnya. Meskipun kecepatan hilangnya energi spiritual tidak melambat, namun kecepatan penyerapan tubuh Wang Lin telah meningkat pesat. Dengan metode ini, kultivasi Wang Lin telah melonjak dari formasi inti tahap tengah ke tahap akhir. Meskipun dia belum mencapai puncak tahap akhir, dia sudah sangat dekat dengan tahap Nesensol. Namun semua pil yang diberikan Limuan sudah habis. Pada hari ini, Wang Lin terbangun dari kultivasinya di dalam mutiara penentang surga. Dia juga bisa merasakan panggilan dari iblis Suli Kuo. Dari perjanjian sebelumnya dengan Limuan, dia tahu bahwa ini berarti dia telah menemukan cara untuk membuka segelnya. Wang Lin segera berdiri dan maju ke depan. Tubuhnya tiba-tiba memudar, seolah-olah dia telah menembus ruang dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu di taman halaman utara, ada potongan cahaya keemasan yang muncul, dan sosoknya menjadi padat yang menampilkan sosok Wang Lin. Saat ini, matanya bersinar saat dia melihat pedang terbang yang ditinggalkannya. Dia segera membuka pintu kamarnya sambil berjalan menuju gerbang. Tetapi pada saat itu, langkahnya terhenti karena ketika gerbang terbuka, Zhou Lin sudah berada di depannya. Setelah melihat Wang Lin, matanya langsung terfokus padanya. Dia segera mendeteksi perbedaan pada tubuh Wang Lin. Harus dikatakan bahwa sebelum dia mengikuti pelatihan pintu tertutup, Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Qi. Sekarang dia bahkan tidak bisa melihat kultivasi Wang Lin. Meskipun kultivasi Wang Lin saat ini tidak berada pada tahap akhir formasi inti, namun dia berpikir bahwa Wang Lin setidaknya telah berada pada tahap pertengahan. Guru sedang memanggilmu. Dia memintaku untuk membawamu ke suatu tempat untuk bertemu dengannya. Wang Lin dengan tenang memandang Zhou Lin dan mengangguk. Zhou Lin berjalan ke taman dan menutup gerbangnya. Dia terus memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Ini, haruskah aku memanggilmu paman? Tetap saja, lupakan saja. Karena kamu adalah teman guruku, maka kamu adalah pamanku. Paman, silahkan lewat sini." Zhou Lin menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya masih dalam pelatihan tertutup, namun dia menerima pesan dari Limuan
untuk keluar lebih awal. Jolin adalah seorang yatim piatu yang diselamatkan oleh Lim Muan dan terus mengikutinya sejak saat itu. Dia selalu memenuhi hatinya dengan rasa hormat dan terima kasih terhadap Lim Muan. Dari perkataan Lim Muan, dia menyadari bahwa murid yang dia terima adalah temannya. Butuh waktu lama baginya untuk bisa memikirkan semua ini. Dia berasumsi bahwa Wang Lin telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Saat berikutnya, Jolin tiba di depan kamarnya. Dia memegang tangannya dan pintunya bersinar. Setelah itu, Jolin berbalik untuk melihat Wang Lin, lalu masuk ke kamar. Wang Lin tidak bergerak, tetapi menyebarkan kekuatan jiwanya dan diam-diam menempatkan batasan yang dapat dia aktifkan kapan saja di tubuh Jolin. Wang Lin selalu berhati-hati terhadap semua orang. Meskipun Jolin baik dan juga murid Lim Muan, namun ketika tiba waktunya untuk berhati-hati, maka dia tidak akan pernah ceroboh. Di bawah pemindaian kekuatan jiwanya, dia hanya menemukan kekuatan spiritual dari Tungkupil dan yang lainnya tampak normal. Saat Jolin memasuki ruangan, dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan 3 potong batu giok. Dia menempatkannya di bawah Tungkupil. Dia mundur beberapa langkah saat dia membentuk beberapa segel dan menembakkannya ke arahnya. Saat ini, Tungkupil mulai bersinar dan tenggelam 3 inci ke dalam tanah. Jolin menarik napas dalam-dalam dan meraih Tungkupil. Setelah memutar Tungkupil beberapa kali, seberkas cahaya muncul di depannya. Sinar cahaya ini bergerak seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya. Dia bergerak cepat dan segera membentuk formasi. Jolin mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, "Formasi ini terhubung ke ruang rahasia yang telah disiapkan secara diam-diam oleh guru. Dan tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Paman, silahkan masuk. Murid akan berjaga di sini dan melaporkan kepada paman jika terjadi sesuatu." Wang Lin tidak bergerak tetapi menatap formasi di dinding. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Jolin dan berkata, "Gurumu ada di dalam ruang rahasia." Jolin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan mempercayainya. Dia hanya tersenyum pahit sambil mengeluarkan sebuah batu giok dan berkata, "Ini adalah sepotong batu giok yang diberikan guru kepada murid. Paman, tolong lihatlah." Wang Lin mengambil potongan batu giok itu dan memindainya. Dia memandang Jolin lalu berjalan menuju dinding. Saat dia menyentuh dinding, tubuhnya langsung menghilang. Ekspresi Jolin tetap normal saat dia memutar Tungkupil dan membuat formasi menghilang. Dia menaruh beberapa tumbuhan ke dalam Tungkupil dan mulai berkonsentrasi pada alkimia. Namun kenyataannya, dia terus menyebarkan kekuatan jiwanya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka dia akan segera memberitahu gurunya. Jolin tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Wang Lin dengan gurunya, tetapi dia tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang adalah dari Lim Muan. Jadi jika Lim Muan memintanya melakukan sesuatu, maka dia akan memberikan segalanya. Dia juga mengetahui bahwa gurunya pasti sedang melakukan beberapa hal misterius yang berhubungan dengan upacara kultivasi pasangan yang akan dilaksanakan dalam 20 hari ke depan. Dia juga menyadari begitu dia terlibat, maka dia akan terseret ke dalam masalah ini juga. Saat Wang Lin muncul lagi, dia melihat Lim Muan. Di depannya ada sebuah ruangan yang tidak begitu besar, dan hal yang paling menarik perhatian di ruangan itu adalah Tungkupil. Di atas Tungkupil itu ada 7 naga hitam. Saat ini, ke-7 naga itu sedang memuntahkan asap ungu yang perlahan naik dan mengembun menjadi bola ungu. Di dalam bola ungu itu, ada Tungkupil kecil dengan selembar kertas kuning di atasnya. Mata Lim Muan terpaku pada Tungkupil dan ekspresinya tampak tegang.
Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan lembut berkata, "Di atas kita adalah alun-alun di luar aula utama Sekte Cloud Sky. Untuk membuka segel pil ini, kita perlu meminjam kekuatan dari 7 tungku pil pencuri surga." Asal-usul 7 tungku pil pencuri surga Sekte Cloud Sky sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa pendiri sekte tersebut sebenarnya menciptakan 9 tungku pil, namun mereka bersembunyi di bawah gunung Sekte Cloud Sky. Tapi tidak peduli seberapa kuat pendirinya, namun dia masih belum berada pada tahap formasi jiwa. Jadi meskipun ada kekuatan di dalam tungku pil, tidak ada yang benar-benar mau mencurinya. Faktanya, kekuatan tungku pil pencuri surga memang sangat hebat. Jadi menggunakan kata mencuri surga tidak sepenuhnya salah. Dalam catatan kuno Sekte Cloud Sky, 9 tungku pil pencuri surga ini semuanya palsu. Pendiri Sekte Cloud Sky pernah melihat tungku pil asli dan menghafal desainnya, lalu memalsukan tungku pil dari ingatannya. Alasan mengapa itu menjadi 9 tungku pil adalah karena tingkat kultivasi sang pendiri tidak cukup tinggi untuk membuat satu tungku pil yang berisi semua hal yang telah dia hafal. Jadi dia harus membuat 9 tungku pil untuk menampung semuanya. Hasilnya, 9 tungku pil pencuri surga pun tercipta. Ada aspek misterius lain dari tungku pil pencuri surga, yaitu mereka tidak bisa meninggalkan pegunungan Sekte Cloud Sky. Saat mereka meninggalkan pegunungan, maka mereka akan berubah menjadi besi tua. Fenomena ini telah menyebabkan beberapa negara kultivasi tingkat tinggi mulai menyelidikinya. Namun mereka tidak menemukan apapun. Sehingga mereka menyerah pada gagasan untuk mencurinya dan malah mendukung Sekte Cloud Sky. Oleh karena itu, Sekte Cloud Sky mampu berkembang dengan cepat dan menjadi sekte nomor 1 di negara Chu. Limuan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap gas yang dimuntahkan oleh 7 naga di tungku pil. Untuk membuka segel pil, kita membutuhkan energi spiritual dan waktu yang tepat. Kita harus meminjam kekuatan spiritual dari 7 tungku pil pencuri surga saat sedang digunakan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat mendengarnya. Dia segera berdiri di samping Limuan dan memperhatikan tungku pil. Apakah Sekte Cloud Sky selalu menghasilkan pil sebulan sekali? Limuan dengan lembut mengangguk. Dia berkata dengan suara yang lembut, "Iya, tungku pil pencuri surga hanya dapat digunakan pada waktu tertentu setiap bulannya untuk mendapatkan efek yang maksimal. Hanya tetua dari Sekte Cloud Sky yang memiliki hak istimewa untuk menggunakannya. Beberapa pembuatan pil langka memerlukan tungku pil pencuri surga untuk memurnikannya." Wang Lin sedikit mengangguk. Dia menunjuk ke tungku pil dengan 7 kepala naga di depan mereka dan bertanya, "Apakah ini juga tungku pil pencuri surga?" Limuan mengungkapkan senyuman indah dan dengan bangga berkata, "Tungku ini bukanlah tungku pil pencuri surga, tetapi efeknya hampir sama. Tungku pil ini diam-diam dibuat oleh One Earth setelah mempelajari tungku pil pencuri surga selama bertahun-tahun. Awalnya ini adalah kartu asku untuk melawan Sekte Cloud Sky jika mereka memutuskan untuk bertindak melawanku. Jika mereka melakukannya, maka One Earth akan menggunakan tungku pil ini untuk mempengaruhi 7 tungku pil selama pemurnian pil. Ini juga akan melepaskan semua energi spiritual di tungku pil, yang menyebabkan semua kultivator Nesensol akan menjadi sibuk memperbaiki tungku pil daripada mengejarku. Bagaimanapun, tungku pil ini adalah segalanya bagi mereka." Wang Lin mengangguk dan tidak lagi berbicara sambil menatap tungku pil. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa di atas ini ada 7 tungku pil pencuri surga. Apakah ada energi spiritual yang tersimpan di dalamnya selama ribuan tahun?"
Limuan terkejut saat mendengarnya, lalu dia berkata, "Itu benar, ada energi spiritual ribuan tahun di tungku pil itu. Bagaimanapun, setelah setiap pil dibuat, maka sebagian energi spiritual akan tetap berada di dalam tungku pil." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.